Selamat pagi Bapak Ibu dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat ketemu lagi, sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita dapat berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan meskipun melalui online. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan menyimak warta kita bersama. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang pertama kali bergabung dengan kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Kita juga akan menyimak jadwal kegiatan GP Kris Kelapa Gading dalam sepekan ini. Hari Kamis jam 7 malam ada persekutuan faith dalam bentuk Zoom meeting. Link akan dibagikan di grup jemaat GP Kris Kelapa Gading. Hari Sabtu jam 5.30 sore ada persekutuan remaja dan jam 7 malam ada persekutuan pemuda. Untuk komisi wanita, persekutuannya akan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama tiap bulan. Dan kelas sekolah minggu akan dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Kebaktian umum akan dimulai jam 10.30 seperti biasa melalui YouTube channel. Kami juga atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita datang ke hadiratnya dengan senyum dan muka yang gembira. Kita naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Segala
kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita naikkan pujian sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atasmu. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita bersama kita berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk kesempatan sekali lagi datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Untuk yang Kau persiapkan kami Bapa, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, biarlah kami boleh layak datang padamu pada pagi hari ini. Kau pimpin setiap kami Bapa, Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah Kau siapkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu dan dapat berbuah ratusan kali lipat. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini awal pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau katakan, saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Sebab hari-hari yang telah kita lalui bersama Tuhan, kita selalu merasa bahagia. Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu
hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah, nah haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah, nah terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita minta Tuhan kita memimpin langkah kita. Biarlah serta Tuhan adalah doa kita. Kita naikkan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkah. Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Menurut firman-Mu setiap hari, menurut firman-Mu setiap hari. Itulah
Bapak Ibu, kita akan diberkati lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ada waktu lagi untuk kami boleh mendekati Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang Engkau nafaskan sendiri bagi kami, yang memberi kehidupan rohani sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani, pengenalan yang baik akan Engkau, dan melalui pengenalan akan Engkau kami mengalami suatu pertumbuhan iman. Tidak hanya perihal kami boleh mengalami karya keselamatan melalui pekerjaan Kristus ya Tuhan, tapi kami boleh mengambil komitmen menjadi pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih, mohon Tuhan berkati waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini yang saya siapkan bagi kita dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kolose pasal 3 ayat ke-15. Bapak Ibu dipersilakan juga boleh melihat Alkitabnya di rumah. Sekali lagi Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian telah dibekali dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Dan kita dalam minggu ini masih dalam topik pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja, berkarya melalui dari perjanjian lama sampai juga di perjanjian baru kita melihat karya Tuhan yang terus bekerja bagi kita. Kita sudah melihat bagaimana Allah memimpin umatnya Israel di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah sebagian orang itu adalah sesuatu kehidupan yang begitu susah. Tapi kita melihat Tuhan memelihara umatnya dengan luar biasa. Pakaian yang mereka pakai tidak rusak. Kita terus juga melihat pimpinan Tuhan melalui firman-Nya yang terus menguatkan, menuntun kita. Dan hari ini kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan itu terus dikerjakan di dalam kehidupan kita melalui pimpinannya, melalui damai sejahtera yang diberikan kepada kita, tapi juga melalui orang lain yang bisa Tuhan pakai. Seperti halnya kita lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan bisa pakai Musa untuk memimpin umatnya. Bapak sekalian, saya akan mengawali suatu ilustrasi bagi kita untuk menolong kita masuk dalam pembahasan kita. Ada seorang yang terpidana dan esoknya dia akan segera dihukum mati. Bernama Nicholas Ridley. Dia mempunyai saudara laki-laki. Dan Nicholas Ridley ini akan segera dihukum mati esoknya. Dan pada malam itu adiknya berkata bahwa apakah saya bisa menemanimu pada malam ini sehingga engkau bisa beristirahat dengan baik, engkau bisa beristirahat dengan nyenyak. Tetapi sungguh mengejutkan respon daripada Nicholas ini. Dia berkata bahwa saya tidak mau dan saya mau beristirahat seperti biasanya. Sebagaimana saya beberapa waktu tidur nyenyak. Karena apa Bapak sekalian? Dia mengenal damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hatinya. Maka ia dapat beristirahat dengan nyenyak. Keesokan paginya dia bersama dengan rekan Kristiani juga yang juga akan dieksekusi mati pada saat itu. Mereka berdoa dan Nicholas ini berkata kepada temannya, tabahkan hatimu saudara. Dan mari kita berdoa, mana tahu bisa Tuhan tolong untuk padamkan api
atau juga Tuhan bisa menguatkan kita untuk bertahan di dalamnya. Kemudian mereka berdua, Nikolas dan sahabatnya Kristiani yang akan dieksekusi mati, mereka berlutut berdoa di hadapan Tuhan, dan seketika itu mereka dibakar mati karena iman mereka. Bapak Ibu sekalian, tentu kita melihat bahwa bagaimana seorang Nicholas Ridley dan sahabat Kristiani itu rela, tidak hanya mereka rela mati karena iman mereka, tapi mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita melihat ada damai sejahtera yang diberikan, damai sejahtera Kristus yang diberikan di dalam hati mereka. Ami Carmichael berkata, damai sejahtera Yesus menahan setiap bentuk ujian serta setiap keletihan, dan damai itu tidak akan berakhir. Lebih lanjut lagi, seorang aneh Cetas berkata, entah ujian yang kita alami besar atau kecil, kita dapat mempercayai Yesus yang memberi kita damai sejahteranya di tengah-tengah ujian tersebut. Tentu ini sesuatu yang mengagumkan kita Bapak Ibu sekalian dalam mengiring Tuhan, bahwa ternyata damai sejahtera itu memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang bagaimana pimpinan Allah melalui damai sejahtera dan melalui orang lain. Tentu kedua tema ini, poin ini akan saya jabarkan dari segi tema kita, ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian dalam Kolose tadi, Kolose pasal 3 yang sudah kita baca tadi, kita melihat di situ bahwa ternyata kata damai sejahtera itu yaitu dalam bahasa Inggrisnya peace, yaitu damai. Dan damai ini biasanya tentu sering kita mendengar itu bisa juga di dalam Perjanjian Lama itu disebut Salom, dan dalam Perjanjian Baru disebut juga Eirene. Nah Bapak Ibu sekalian, Salom di dalam Perjanjian Lama atau damai sejahtera dalam Perjanjian Lama itu menyangkut suatu hubungan persahabatan. Nah ini tentu kita melihat bagaimana Allah membuat suatu perjanjian dan hasilnya itu adalah damai sejahtera. Kita juga melihat bahwa damai sejahtera atau Salom itu merupakan sebagai pemberian Allah. Berkat itu datang dari Allah. Allah menciptakan kedamaian di dalam Ayub 25 ayat 2. Bahkan janji keselamatan sesuatu yang spesial tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat Salom di dalam Perjanjian Lama itu, damai sejahtera dipakai juga dalam pesan kenabian. Bagaimana para nabi melakukan pelayanan mereka, mereka menyuruhkan suatu salom kepada umat Tuhan. Ya. Selanjutnya juga salom adalah elemen dalam pengharapan eskatologis. Ya, tentu nanti bahwa kita akan mengalami kedamaian yang sejati kelak. Ya. Jadi ada suatu pengharapan dan penantian yang kita nantikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Salom dalam Perjanjian Baru yaitu Eirene, dan Paulus ini sering memakai kalimat ini secara bergantian antara grace dan peace, anugerah dan damai sejahtera. Sering dipakai untuk mengawali suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Nah kita juga melihat bahwa Eirene itu sebagai keadaan yang normal dari segala sesuatu, ya. Keadaan yang normal dari segala sesuatu, tidak adanya kesulitan, ya. Tidak ada kesulitan untuk dalam hal mengatur, begitu ya. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian punya anak mungkin gitu ya, ada yang sulit gitu, agak sulit diatur. Nah, tentu ini tidak menjadi suatu jawaban dalam hal ini, bahwa Eirene itu atau Salom itu di dalam Perjanjian Baru itu merupakan sesuatu yang normal. Segala sesuatu tidak ada perlawanan, tidak ada yang sulit-sulit diatur, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Eirene sebagai keselamatan eskatologis
dari seluruh pribadi. Dan kita melihat ini dipakai di dalam penantian, ya, dipakai dalam penantian di PL biasanya. Coba kalau kita melihat dalam Lukas 1 contohnya, ya. Lukas 1 ayat 79. Di situ eirene adalah keselamatan eskatologis yang dinantikan atau yang ditunggu. Kita selanjutnya juga melihat kedamaian adalah keselamatan yang kini telah datang ke bumi, ya. Perdamaian dikatakan telah datang sebagai peristiwa sejarah di dalam Kristus. Jadi salom damai sejahtera itu telah datang ketika hadirnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, ketika di dalam Lukas, kita melihat Lukas 2 pasal 14, di situ ketika para malaikat datang menyampaikan kabar baik tentang kedatangan Yesus Kristus kepada para gembala, di situ dikatakan bahwa malaikat menyampaikan damai sejahtera. Kita melihat juga selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika para murid hendak diutus oleh Tuhan. Nah, di situ Kristus meninggalkan damai untuk murid-murid. Tentu ketika Kristus memberikan damainya kepada para murid, ketika para murid melakukan pelayanan mereka, ketika mereka keluar membawa nama Kristus itu, maka di situ mereka menawarkan damai sejahtera kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga melihat eirene atau damai sejahtera ini sangat berparalel dengan zoe. Zoe itu adalah bukan kehidupan secara jasmani, tapi zoe itu adalah menuju kepada kehidupan secara rohani, ya. Dan kehidupan rohani ini, zoe ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga bahwa eirene ini sebagai damai sejahtera dengan Allah, ya, damai sejahtera dengan Allah. Dalam hukum Yahudi tentu mereka membedakan yang mana Yahudi dan non-Yahudi, ya, atau yang kita kenal dengan Gentile. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kehadirannya damai sejahtera ini, di situ tidak ada lagi yang namanya perpisahan kubu antara orang Yahudi atau Israel atau dengan yang kita sebut dengan Gentile. Tidak ada lagi kubu di antara kedua ini, ya. Kristus telah memperdamaikan dirinya. Oleh karena itu tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi kubu-kubu, tidak ada lagi penolakan satu yang lain, tidak ada lagi yang merasa bahwa mereka adalah yang paling superioritas karena mereka adalah umat Allah. Damai sejahtera juga sebagai damai sejahtera dengan orang lain. Ya, ketika Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 17, di situ kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Dia mengatakan bahwa aturan Tuhan, di mana aturan Tuhan tidak ada kejahatan atau perselisihan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, dari eirene ini dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa sebagai ketenangan jiwa, ya. Dalam Roma 15 ayat 13, di situ kita melihat bahwa meskipun kedamaian ini hanya mungkin melalui karya penyelamatan Tuhan yang memulihkan keadaan normal kita, ya. Tentu damai sejahtera itu adalah suatu pekerjaan Kristus yang telah memperdamaikan dirinya, memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian kita dipersatukan oleh Kristus. Tapi damai sejahtera ini harus terekspresi, ya, tidak hanya di dalam diri kita, tapi kepada orang lain. Maka kita melihat di dalam kesimpulan ini Bapak sekalian, kedamaian itu menuju kepada 3 dimensi, yaitu vertikal. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita, antara kita yang terpisah dengan Allah karena kita mati di dalam dosa kita, sehingga kita menjadi seterunya Allah. Kemudian karena karya Kristus, maka memungkinkan kita, ya, rekonsiliasi yang dicapai dengan berdamai dengan darah Kristus, ya. Maka kita mengalami yang namanya damai sejahtera Allah melalui salib Kristus. Secara horizontal tentu
damai di dalam gereja, ya. Baik secara lokal maupun secara global, ya, yang kita kenal gereja secara tidak terbatas. Tapi juga secara internal yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus yang dikerjakan, maka kita mengalami kedamaian sejahtera secara internal. Kedamaian di dalam hati. Damai sejahtera yang Allah berikan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat tadi, kita sudah membaca dalam Kolose. Sekali lagi saya membaca bagi kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam Kolose 2 ayat 6, di situ dikatakan bahwa Paulus menasihatkan agar jemaat terus menghidupi hidup di dalam Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 1 berkata bahwa Paulus berkata, kamu telah dibangkitkan, maka aturlah hatimu dan pikiranmu perihal perkara yang di atas. Selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Kolose 3 ayat 5, di situ Paulus berkata kepada jemaat Kolose untuk membunuh atau mematikan kehidupan lama. Kemudian di ayat 8 di situ dikatakan membersihkan diri atau bersihkanlah dirimu. Di dalam Kolose 3 ayat 10 di situ juga dikatakan, Paulus mengatakan untuk jemaat Kolose mengenakan hidup yang baru. Kolose 3 ayat 12 berkata bahwa engkau harus berpakaian sendiri. Artinya mereka diperintahkan untuk memakai pakaian yang telah diberikan oleh Kristus, dalam artian merujuk pada hidup baru. Tetapi dalam Kolose 3 ayat 12 di situ dikatakan, di atas semua ini memakai cinta kasih. Bapak Ibu sekalian, ini tentu menarik untuk memberikan pengantar yang baik bagi kita, untuk kita mengerti Kolose 3 ayat 15 ini. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ketika Paulus berkata untuk memerintahkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kata memerintah di sini Bapak Ibu sekalian, dia berkata to be judged atau rule, ya. To be judged atau rule. Di sini dikatakan memerintah. Nah, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, kata memerintah ini atau aturan mengacu pada aktivitas dari wasit, begitu ya. Memerintah atau aturan mengacu pada aktivitas dari wasit yang memberikan putusan dalam situasi yang diperebutkan. Kata kerja dengan demikian secara alami mengalami konotasi kontrol, ya. Biarkan damai Kristus menjadi faktor penentu. Paulus tentunya ingin agar jemaat Kolose menjadikan damai Kristus itu sebagai wasit atau faktor yang harus diprioritaskan daripada kepentingan-kepentingan yang bersaing. Kalimat ini bisa menunjukkan bahwa kedamaian di sini adalah kedamaian batin dari hati yang puas. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, di sini Paulus sungguh tahu bahwa jemaat Kolose itu sudah mengalami yang namanya Kristus. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah memperoleh hidup baru, mereka sudah dimenangkan, mereka sudah bertumbuh dalam iman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Paulus terus menasihatkan, mengajak jemaat Kolose untuk terus membiarkan damai Kristus itu untuk mengambil sepenuhnya hidup mereka, mengontrol mereka, atau dalam to be judged itu dia memakai biarkan damai sejahtera Kristus itu menjadi hakim di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali bahwa kita melihat suatu progres yang begitu besar yang Kristus kerjakan.
tidak lagi secara langsung, ya. Tidak lagi secara langsung. Seperti halnya kita melihat Musa memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Tetapi karya Kristus yang telah dikerjakan di dalam hati umat Tuhan, itu seharusnya menjadi tanggung jawab, respon orang percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya mengatur hidup mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu ini penting sekali untuk kita pelajari. Kita sebagai orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, seharusnya apapun yang kita kerjakan itu tidak mesti harus diatur lagi, ya. Apa-apa serba diatur, apa-apa serba diatur. Seharusnya status kita yang sudah dimenangkan, dibenarkan di dalam Kristus, natur baru itu diberikan kepada kita. Maka itu menjadi suatu kesadaran di dalam diri kita, kesadaran internal akan karya Kristus bagi kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan orang Romawi tentu membanggakan diri mereka dengan kekuatan, perdamaian dengan cara pedang, begitu ya. Tentu kita tidak demikian. Di dalam Kristus itu perdamaian itu dikerjakan oleh Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Dia membayarnya dengan darahnya. Tentu ini bukan sesuatu dipimpin dengan kekuatan seperti halnya yang dilakukan oleh Romawi. Bapak Ibu sekalian, Kristus tentu memberi kedamaian yang abadi. Tidak secara otomatis beroperasi. Keselamatan itu diberikan oleh Kristus 100%, itu pekerjaan Allah. Tanpa campur tangan kita. Tanpa perbuatan baik kita. Tidak ada sumbangsi kita sedikit pun di dalam karya keselamatan kita. Tetapi perihal hidup di hadapan Tuhan, kita dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Ya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, kita memiliki 100% tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tentu menarik juga Bapak sekalian, kata dalam Yunani ini diterjemahkan semacam mendiskualifikasi. Jangan ada seorang pun yang mendiskualifikasi engkau dengan guru-guru palsu menghakimi pengikut mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita pelajari di sini di dalam melihat karya Kristus di dalam hati kita yang mengontrol kita sepenuhnya, yang memimpin kita sepenuhnya. Karena Allah telah menciptakan perdamaian antara dirinya dan kita dengan biaya yang begitu besar yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Ya, kita tidak mungkin mengganti Yesus yang sudah tersalib itu. Lalu kita pergi menggantikan dia, tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita hanya menunggu. Apa yang dikerjakan Kristus bagi kita itu tidak bisa kita kerjakan. Itu hanya mungkin dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah suatu mandat yang mutlak, yang berasal dari kehendak Allah. Ya, kita dipanggil untuk damai, maka kita harus menciptakan kedamaian di dalam suatu tubuh, menciptakan suatu keutuhan tubuh di dalam Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat damai Kristus, maka ada damai yang diwujudkan. Yesus sendiri berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tentu ini menjadi kekuatan kita. Damai yang sudah diberikan Kristus itu dan diberikan kepada kita, dan damai itu mengontrol kita sepenuhnya. Ya, menjadi penghakim di dalam diri kita.
ketika kita mungkin melakukan hal ini, maka kedamaian itu menjadi hakim, menjadi pengatur, menjadi pengontrol ketika kita mungkin di dalam berelasi. Ya, maka damai sejahtera itu yang mengontrol kita dalam berelasi, mengasihi orang lain. Bapak sekalian, selanjutnya kita melihat bahwa kedamaian itu, ya damai itu, damai Kristus itu yang memerintah itu di dalam hati kita. Damai itu terjadi di dalam hati kita. Tentu ini menarik Bapak sekalian. Damai itu terjadi bukan di dalam knowledge kita, bukan di dalam pengetahuan kita, bukan di luar diri kita. Tetapi dikatakan bahwa di dalam hati. Biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini hati itu kardias, ya. Kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 8, di mana di situ orang suci hatinya akan melihat Allah. Selanjutnya juga kita melihat dalam Matius 5 ayat 28, orang yang memandang perempuan dan mengingininya dalam hatinya itu sama dengan sudah berzina. Selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan di situ, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat daripada ayat ini, ada banyak lagi ayat yang bisa kita baca di rumah. Maka kita sadar di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa hati itu merupakan sesuatu yang penting, di mana kita bisa memuliakan Tuhan, tetapi juga kita bisa mengutuki Tuhan. Di mana hati kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi hati kita juga bisa jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Damai sejahtera Kristus itu mengontrol di mana? Di dalam hati kita, di dalam yang paling esensial, yang paling urgent, yang paling inti di dalam hidup kita. Tentu di sini kita melihat bahwa hati itu tidak mengacu pada emosi yang bisa sementara, yang bisa sekarang kita sadar, yang bisa hari ini kita bisa menyesal. Tidak. Di sini hati tidak hanya mengacu pada emosi, tetapi pada pengertian dan kehendak yang menentukan tindakan seseorang. Tentu ini mencakup pada seluruh keberadaan batin terlibat dalam proses. Ya, segala sesuatu bersumber dari hati. Di dalam Matius pasal 13 ayat 15, hati menjadi sumber penolakan akan benih firman Tuhan. Melalui hati kita bisa menolak firman Tuhan, dan melalui hati juga kita bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, ini tentu penting. Kita melihat hati secara sentralitas. Perdamaian dalam gereja dimulai daripada individu di dalam hati, dan kemudian membimbing hubungan setiap anggota dalam komunitas. Seperti yang kita sudah lihat di dalam pasal 3 ayat 18 dan sampai pasal 4 ayat 1, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita melihat sentralitas yang sangat pokok di sini ya. Kita melihat bahwa rule atau kontrol daripada damai sejahtera Kristus itu yang mengendalikan hidup kita, yang mengatur hidup kita. Kita melihat apa sih maksud makna daripada perkataan daripada Paulus ini bagi jemaat Kolose ketika dia mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Tentu Paulus, poin pertama dia mengacu kepada untuk kita mengenakan hidup baru. Pimpinan Kristus itu kita melihat kita dituntut untuk mengenakan hidup baru. Setelah kita mengenakan hidup baru yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, dan melalui karya Roh Kudus mempersatukan kita terhadap karya Kristus, kemudian kita di situ dituntut kedua untuk menanggalkan, ya, menanggalkan kehidupan lama kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini
seorang yang moralis ya, yang sangat meninggikan moral tentunya. Mereka berkata bahwa mereka sudah melakukan banyak kebaikan, ya. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang membawa mereka untuk boleh dibenarkan, dan kebaikan-kebaikan itu mereka anggap cukup dan karunia mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Tapi juga kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada libertinisme yang dimana mereka begitu meninggikan anugerah, sehingga karena mereka meninggikan anugerah yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan mereka sudah mendapatkan anugerah apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup mereka, maka di situ mereka berkata bahwa tidak memerlukan lagi yang namanya tindakan, tidak memerlukan lagi yang namanya pelayanan. Saya sudah mendapatkan anugerah, tidak mesti harus saya dilibatkan dalam segala hal. Aturan-aturan, komitmen, respon daripada anugerah itu tidak perlu. Saya tidak perlu taat, saya tidak perlu melakukan perbuatan ini. Ya tentu ini miris sekali Bapak Ibu sekalian. Yang satu seorang moralis yang begitu meninggikan kebenaran diri, tetapi juga libertinisme itu begitu meninggikan anugerah sehingga tidak membutuhkan yang namanya komitmen di hadapan Tuhan. Tidak memerlukan lagi yang namanya pelayanan. Jangan ada batasan-batasan gitu. Kalau saya sudah ada di dalam anugerah, tidak ada batasan-batasan lagi yang harus saya batasi diri. Tentu ini sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya, itu adalah kedamaian kita untuk taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah, ketika Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, maka itu adalah suatu kebebasan, kedamaian untuk kita taat, kedamaian untuk kita melayani, kebebasan kita untuk mengekspresikan diri kita melayani Tuhan. Tapi libertinisme ini justru berkata bahwa justru kedamaian, damai sejahtera, anugerah yang dikerjakan itu justru jangan membatasi dia untuk tidak taat. Bapak Ibu sekalian, ini tentu kita tidak demikian. Kita mengalami karya Kristus, justru kita harus berespon dengan ketaatan, dengan memberi diri kepada Tuhan. Kita menyadari diri kita bahwa kita tidak mampu melakukan ketaatan tanpa kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk taat. Kita tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan tanpa kasih karunia Tuhan memampukan kita, tanpa kasih karunia Tuhan yang dulu menjangkau kita, menangkap kita. Tentu kita sadar bahwa ketika kita mampu melayani, itu karena kasih karunia Tuhan telah memungkinkan kita melayani kita terlebih dahulu. Ketika kita memberi, itu dimungkinkan karena Tuhan terlebih dulu sudah memberi bagi kita. Ketika kita mengasihi, itu bukan karena kita memiliki perbuatan baik, potensi diri untuk kita melakukan kebaikan, tidak. Tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan kebaikan, melakukan pelayanan, memberi, itu semua semata-mata anugerah. Maka ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus itu tidak semata-mata membebaskan kita untuk kita boleh melepaskan diri daripada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Justru ketika kita mengalami karya Kristus, justru itu menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab. Tentu kita melihat juga damai sejahtera ini bagian daripada, kalau kita melihat Galatia, itu bagian daripada buah roh. Tadi saya sudah sempat berkata bahwa damai sejahtera itu merupakan vertikal, horizontal, dan internal. Ada suatu damai sejahtera yang
Tuhan berikan bagi kita. Kita dengan Allah diperdamaikan dengan diri kita, tapi juga damai itu harus terpancar melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah memberikan damai sejahtera itu menjadi pengontrol bagi kita. Tidak membebaskan kita, ya. Tidak membebaskan kita. Justru ketika kita mengalami keselamatan, justru di situ kita diikat, tapi keterikatan kita itu bukan keterikatan seperti yang untuk kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seolah-olah Roh Kudus bekerja di dalam kita karena kita sudah Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita seolah-olah menjadi seorang zombie begitu ya. Tidak bisa melakukan apa-apa, dikendalikan. Tapi justru kebebasan itu adalah kebebasan untuk kita taat, melayani, kebebasan untuk mengikuti pimpinan Tuhan, kemauan Tuhan bagi kita. Kalau kita melihat lampu merah begitu ya, mungkin ada sebagian kita tidak terlalu menyukai yang namanya kemacetan. Tapi jika tidak ada lampu merah yang mengatur kebebasan kita, maka justru di situ kita tidak akan bebas. Justru yang terjadi apa? Justru kemacetan. Itulah bisa kita lihat suatu gambaran yang sederhana untuk menolong kita bahwa keselamatan yang dikerjakan, damai sejahtera yang diberikan itu menjadi pengontrol untuk membebaskan kita melayani Tuhan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, kita melihat pimpinan Tuhan tidak hanya melalui damai sejahtera yang dikerjakan di dalam diri kita, tapi juga melalui orang lain. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, jemaat Kolose kalau kita memperhatikan bahwa mereka sudah percaya di dalam Kristus, mereka sudah diselamatkan, ya. Di sini Paulus menyebut jemaat Kolose itu dengan sebagai umat Allah yang kudus dan sangat dicintai. Tentu ini mengingatkan mereka bahwa pemilihan mereka karena kasih Tuhan menganugerahkan nilai kepada orang-orang pilihan. Ya. Tetapi pilihan ini tidak membebaskan tanggung jawab itu Bapak Ibu sekalian. Ya, orang Kristen telah dipilih di dalam Kristus, di dalam Efesus pasal 1 kita bisa melihat. Dan tentu sebagai umat Allah di sini ya, dikatakan bahwa mereka sebagai umat Allah pilihan yang dikuduskan, yang dikasihi. Ini merupakan suatu gambaran umat Allah di dalam perjanjian lama, yaitu umat Allah Israel. Tentu di dalam zaman perjanjian baru, umat Allah itu adalah gereja. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menarik ya, menolong kita untuk menyadari. Dan Paulus ini sering memakai kaleo, ya kaleo, dipanggil, umat Tuhan yang dipanggil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa orang-orang Kolose sedang mengalami yang namanya problem yang cukup serius di dalam hal ini. Sehingga menuntut Epapras Bapak Ibu sekalian untuk dia menempuh perjalanan yang jauh ke Roma. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa Paulus pada saat itu sedang berada di dalam penjara, di dalam tahanan Roma. Nah, di sana dikatakan bahwa kita melihat bahwa Epapras menyampaikan, di sini dimungkinkan Epapras dan Onesimus menyampaikan kepada Paulus tidak hanya perihal pertumbuhan yang Paulus dengar, iman mereka bertumbuh, jemaat Kolose ini imannya bertumbuh, pengenalan mereka akan Kristus yang semakin. Tapi juga kita melihat di sini Epapras menyampaikan bahwa dia menyebutkan intrusi dan persaingan filsafat manusia, ya. Kemudian lebih lanjut persoalan jemaat Kolose ini bahwa adanya praktek-praktek Yahudi, tentu yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Ada juga yang persoalan di dalam Kolose ini kita melihat di situ tentang sunat, ya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang masih mementingkan tentang sunat secara lahiriah, secara fisik. Padahal mereka sudah sunat secara rohani di dalam Kristus. Dan akhirnya Paulus juga menyinggung secara singkat topik mengenai penyembahan berhala, malaikat yang mengancam akan mendiskualifikasi mereka
Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat di sini ya. Setelah ada jemaat Kolose, persoalan mereka, di sini juga yang kita melihat ada Epapras, Bapak Ibu sekalian. Epapras begitu mengasihi, tentu Epapras ini dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia, yang dikenal oleh Paulus, dan juga karena Epapras ini sempat dipenjara bersama Paulus. Di situ juga Onesimus, karena Onesimus ini lari daripada tuannya karena dia mengambil barang, dan kemudian dia ditangkap dan dipenjara, dan dia berjumpa dengan Paulus di dalam penjara, dan di situ dia mengalami pembaharuan hidup karena Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menolong jemaat Kolose ini di tengah-tengah persoalan mereka, adanya filsafat-filsafat dunia, adanya tentang ajaran-ajaran yang sudah digenapi oleh Kristus, yang sudah dikerjakan oleh Kristus, keselamatan di jemaat Kolose, tapi ada filsafat yang mempengaruhi mereka sehingga mereka menggoyahkan finalitas Kristus, kepenuhan Kristus itu di atas segalanya. Maka inilah yang menolong Paulus, Epapras sebagai pendiri jemaat di Kolose, sebagai hamba Tuhan di jemaat Kolose. Juga di situ ada Onesimus, Bapak Ibu sekalian. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini sebenarnya ketika Paulus memberikan suratnya kepada jemaat Kolose untuk menguatkan mereka, dia mengirimkan suratnya sebagai respon. Dia mengatakan bahwa ada pandangan yang salah, kepercayaan yang salah ini adalah kegagalan untuk melihat Kristus sebagai jawaban yang lengkap dan memaknai hidup. Ya, sehingga Paulus mendorong gereja atau jemaat di Kolose untuk tetap setia terhadap ajaran yang sudah pertama kali mereka terima, yaitu tentang Kristus. Tentu inilah yang menjadi latar belakang mengapa Paulus harus mengirimkan suratnya untuk menghadapi ajaran palsu dan membawa fokus jemaat Kolose ini untuk kembali fokus mereka di dalam kepenuhan dan kecukupan total di dalam Kristus. Apa yang sudah Kristus capai, apa yang sudah Kristus kerjakan secara sempurna satu kali untuk selamanya dalam keselamatan mereka. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, Paulus ini ketika dia mengirimkan suratnya, Paulus ini tidak pernah sama sekali datang di dalam jemaat Kolose. Dia tidak pernah mengunjungi jemaat ini. Nah, tetapi kita melihat dia mengirimkan surat untuk mendorong mereka, menyadarkan mereka, untuk menguatkan mereka. Untuk jemaat Kolose ini sadar dan mengingat kembali akan finalitas Kristus yang total. Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat di sini bagaimana Allah memakai siapapun yang bisa Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai Epapras sebagai gembala jemaat di Kolose. Dan akhirnya juga Epapras sebagai hamba Tuhan yang begitu rendah hati, dia mau belajar terhadap seniornya Paulus. Dia mau meminta pendapat, menyampaikan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan meminta nasihat untuk meresponi persoalan jemaat, pengaruh-pengaruh yang terjadi di jemaat Kolose. Kita juga melihat Onesimus, Bapak Ibu sekalian. Onesimus seorang pencuri daripada tuannya. Dia ditangkap di penjara, tapi Onesimus ini mau dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun dia dulu dipandang buruk, tapi dia sekarang menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dia setia tidak hanya terhadap Paulus, menolong Paulus di dalam penjara, tapi juga dia setia untuk membawa surat Paulus bersama dengan Epapras. Bapak Ibu sekalian, ini tentu kita melihat Tuhan bisa memakai orang-orang yang demikian untuk menolong orang percaya, untuk teguh di dalam iman, untuk meyakinkan iman mereka sehingga mereka tidak goyah. Bapak Ibu sekalian,
tentu inilah pimpinan Tuhan bagi kita. Pimpinan Tuhan bagi kita. Tuhan berikan damai sejahteranya bagi kita. Itu menjadi suatu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dan itu dimungkinkan hanya pekerjaan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan itu menuntut kita untuk bertanggung jawab. Dan itu menjadi pimpinan, kontrol di dalam diri kita. Ada Roh Kudus Tuhan yang Tuhan berikan ketika Yesus naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan para murid sendiri. Dia mengutus Roh Kudus, penolong yang sama di dalam setiap aspek hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan para murid dalam pelayanan. Termasuk juga Bapak sekalian, itu menjadi kontrol kita ketika kita keluar dimanapun, suami istri, ketika mungkin sedang dalam kerja, ketika ada godaan-godaan di luar sana, ketika hendak melakukan dosa, ada suatu pimpinan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hati kita. Ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kita bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika Yusuf digoda, dia berkata, apakah aku harus berdosa di hadapan Allahku? Artinya apa? Di situ ada kesadaran di dalam dirinya. Ada kesadaran di dalam dirinya. Ada suatu pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan. Biarlah ini juga menolong kita. Menolong Bapak Ibu sekalian dalam tanggung jawab apapun. Bahwa ada pimpinan Tuhan di hatimu. Ada hati nurani yang Tuhan berikan di dalam hatimu untuk memimpin dirimu, untuk memimpin, contoh juga dalam pelayanan, untuk memimpin kita siapapun. Maka ketika kita membiarkan anak kita, menyekolahkan anak kita dimanapun, di luar negeri, dimanapun, jauh daripada orang tua, kita tidak khawatir lagi bahwa ada pimpinan Tuhan di dalam setiap pribadi kita yang telah diselamatkan. Dan biarlah pimpinan Tuhan itu Tuhan kehendaki untuk menjadi tanggung jawab kita, pimpinan kita dalam langkah. Kiranya firman Tuhan ini terus bersuara di dalam hati kita, menolong kita untuk bersedia senantiasa dipimpin oleh Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa hadir dimanapun ya Tuhan. Engkau tidak dibatasi di segala tempat apapun. Engkau selalu hadir bahkan di dalam hati kami sekalipun ya Tuhan. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau memberikan hati yang baru di dalam hidup kami. Hidup hati yang telah diperbarui. Sehingga keinginan-keinginan kami, pola-pola hidup kami yang lama itu tidak lagi berlaku di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami meninggalkan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami. Sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan, kami bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi pengontrol, pimpinan bagi kami untuk mengiring Tuhan di dalam hidup, di tengah-tengah kesulitan mungkin ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus bertumbuh di dalam hati kami, di dalam hati umat Tuhan. Terpuji, termulia nama Tuhan yang telah memberikan firman-Nya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya. Dan untuk kita semua, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam dalam hati kita dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Tuhan memegang pimpinan.
ku erat betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan tangannya terus sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bila terjang dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan aku tak gentar, ku dipimpinnya terserah. Tuhan memegang pimpinan tangannya terus sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Kita akan kembali dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan dipersilakan mengambil saat teduh sejenak.